Rekam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6, You don't have a yaitu girlfriend, aku kami gasin. akan membahas mengenai If you don't have a girlfriend, aku gasin. Matane wis mulai cok matane malah cuk anjing. girlfriend Matane goblok. kamu Bangsat. cuk. Ya, oke, sabar ya, ulang, BW. Yuk lah. Next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai planning 5G. Dengan anggota kami ada Dafaah dan Afif dengan NIM 211101086, ada Abdul Fatah Amrullah dengan NIM 211101088, ada Yusil Aldanis dengan NIM 2111010, ada Braina Zaidan Anandi dengan NIM 211101090, ada Gabriel dengan NIM 211011038, dan ada Santo dengan NIM 211101069. Next. Baik, di sini saya Abdul Fatah Amrullah akan membahas mengenai 5G and Air Network Planning Analysis User 700 MHz and 2,3 GHz the Jabodetabek Industry Area. Dengan penulisnya ada Ahmad Kiring, dan yang penulis kedua ada Alfian, dan yang ketiga ada Khairun Nikmah. Di mana latar belakang di sini frekuensi 700 MHz dengan 2,3 GHz digunakan dalam pencarian 5G di Indonesia. Frekuensi 2,3 Hz dilelang oleh Kominfo dan meningkatkan Telkomsel dan Smartfren. Sementara Make TV Digital membuka frekuensi 700 MHz. Dengan penelitian ini, kawasan industri Jabodetabek sekitar 5,6 hektar mengvariasi formula dengan 5G. Frekuensinya 700 MHz unggul dengan cakupan, sedangkan 2,3 GHz mendukung kapasitas tinggi. Penelitian ini menggambarkan formula 5G NR dengan metode Urban Mass Core atau UMA dengan kondisi NLOS menggunakan parameter SS, RS, RP, dan SSSINR serta simulasi Atoll 3.4. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode di mana proses dimulai dengan langkah-langkah pencarian jaringan, menentukan lokasi penelitian, melakukan studi literatur. Langkah pertama adalah melakukan area atau lokasi yang akan dianalisis untuk implementasi jaringan 5G. Selanjutnya ada melakukan perhitungan unik dengan download frekuensi 20 MHz sampai 700 MHz dengan metode propersi utama ada UMA dengan menggunakan frekuensi 2300 MHz bin C dengan 700 MHz bin rendah, dan dilakukan perhitungan unik pengiriman data dari penggunaan jaringan dan download pengiriman data dari jaringan pengguna. Selanjutnya ada menjumlahkan seed yang dibutuhkan berdasarkan perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, jika tidak dilakukan perbaikan atau pengulangan proses perhitungan sebelumnya untuk memastikan bahwa desain memenuhi Key from Industry atau KPI yang diinginkan. Jika iya, lanjut di tahap berikutnya, analisis hasil performa jaringan 5G yang telah dirancang setelah desain jaringan memenuhi KPI. Untuk hasilnya sendiri ada yang ada dalam tabel, di mana menunjukkan hasil pengukuran link packet untuk setiap kawasan industri Jabodetabek seluas 53 km kubik telah disimulasikan menggunakan perangkat lunak Atoll 3.4. Next. Untuk pembahasannya, di sini akan membahas ada dua, yaitu di parameter SS, RSP, RP,
untuk mendownload 2,3 GHz, dan slide itu sesuai dengan gambar B menunjukkan bahwa 0,04 di area tercakup pada level Ascent minus 65 hingga 0 dBm dengan 2,33% pada level yang sangat baik. Selanjutnya ada di 8,35 pada level yang baik dan ada di 53,44 pada level yang cukup. Yang terakhir ada pada level buruk yaitu 38,24. Yang selanjutnya ada di 0,61 pada level yang sangat buruk. Selanjutnya ada parameter SSSINR dengan gambar C untuk skenario 1 dengan 7 slide menunjukkan bahwa 1,28 di area cukup yang pada level Accent dan ada 77,90% pada level sangat baik dan ada di 3,26 pada level baik dan selanjutnya ada di 3127 pada level yang cukup dan 24,09 pada level yang buruk. Selanjutnya yang terakhir ada di 2,21% pada level yang buruk. Next. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dava dan Afif, NIM 2110986. Jadi untuk kali ini yang saya ambil itu dengan judul perancangan skenario non-standalone atau NSA jaringan 5G untuk menunjang revolusi industri 4.0. Di mana untuk penulis pertama itu ada Asri Wulandari, Toto Supriyanto, dan Lucy Damayanti. Untuk metode penelitian dari jurnal ini yang pertama itu metode yang digunakan adalah mengumpulkan data baseline yang diperoleh dari operator berdasarkan implementasi 5G di studi kasus Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu yang kedua itu ada perancangan jaringan 5G dan parameter performansi dengan menggunakan metode ENDC atau E-UTRAN New Radio Dual Connectivity. Lalu ada LTE sebagai master node dan NR sebagai secondary node. Setelah itu ada melakukan coverage planning, di mana coverage planning ini menggunakan software planning sesuai dengan skenario yang akan digunakan. Setelah itu ada menghitung capacity system untuk mendapatkan hasil data rate jaringan menggunakan input parameter nilai PRB atau Physical Resource Block berdasarkan lebar bandwidth di setiap frekuensinya. Setelah itu ada menghitung throughput user dari setiap skenario dengan bentuk modulasi, dan yang terakhir itu ada analisa perbandingan hasil skenario serta membandingkan hasil yang diperoleh sebagai evaluasi dari performansi jaringan. Next. Setelah itu untuk hasil dari jurnal ini yang pertama itu ada hasil coverage planning yang dimana untuk pengujian ini terdiri dari dua skenario. Skenario yang pertama itu skenario ENDCNR 700 MHz dengan bandwidth 500 MHz dan LTE 1800 MHz 20 MHz, dan skenario 2 itu ada di ENDCNR 700 MHz dengan bandwidth 15 dan LTE 2100 MHz dan 15 MHz. Untuk hasil yang diperoleh ini dari kedua skenario mendapatkan hasil nilai RSRP atau kekuatan sinyal yang diterima dan juga SINR yaitu pengukuran kualitas sinyal yang diterima. Keduanya itu berada dalam kategori yang baik pada nilai RSRP, di mana skenario 1 itu mendapatkan nilai sebesar minus 94,26 dBm dan skenario 2 itu di minus 94,37 dBm. Dan pada hasil SINR, nilai yang diperoleh pada skenario 1 itu 2,9 dB dan skenario 2 itu 3,02 dB, di mana kedua nilai ini termasuk dalam kategori normal. Lalu yang kedua itu ada hasil dari pengukuran data rate system, di mana pengukuran ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecepatan data yang bisa dicapai oleh suatu jaringan. Nah, secara perhitungan diperoleh bahwa skenario 1 ini mempunyai nilai data rate yang lebih bagus jika dibandingkan dengan skenario 2 dengan selisih antara skenario 1 dan skenario 2 itu 7,43% pada subcarrier spacing 15 kHz dan lebih bagus dengan selisih 9,9% pada subcarrier spacing 30 kHz. Lalu yang terakhir itu ada hasil throughput user
di mana dari hasil perhitungan didapatkan bahwa skenario satu itu mempunyai throughput user yang lebih bagus 7,6% dibandingkan dengan skenario 2, baik pada modulasi GPSK 16 QAM, 64 QAM maupun 256 QAM. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama itu hasil skenario satu mempunyai performansi yang lebih baik jika dibandingkan dengan skenario 2. Lalu hasil RF planning skenario satu dan skenario 2 mempunyai nilai min RSRP sebesar minus 94,26 dBm dan minus 94,37, yang dimana keduanya ini termasuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk nilai SINR-nya termasuk dalam kategori normal. Lalu yang ketiga, hasil perhitungan data rate menunjukkan bahwa skenario satu ini mempunyai nilai data rate yang lebih bagus dibandingkan dengan skenario 2. Dan yang terakhir, hasil perhitungan throughput single user berdasarkan jenis modulasi didapatkan bahwa hasil skenario satu ini mempunyai throughput user yang lebih bagus sebesar 7,6% pada modulasi QPSK 16 GHz, 64 GHz maupun 256 GHz. Next. Oke, perkenalkan nama saya Yusra Danis dengan NIM 211011114. Baik, di sini saya mengambil judul analisis model propagasi 3GPP TR38.900 untuk perancangan jaringan 5G New Radio atau NR pada frekuensi 2300 MHz di area urban. Dengan penulis Hajiar Yuliana, Fajar Malik Santoso, Sofian Basuki, dan Muhammad Reza Hidayat. Untuk latar belakang dalam penulisan ini atau penelitian ini sebagai evaluasi signifikan dari jaringan 5G NR yang dikeluarkan oleh 3RD Generation Partnership Project atau 3GPP. 3GPP pun mengeluarkan formula terkait model propagasi yang bisa digunakan untuk para pengguna penyedia jasa jaringan 5G yang masih menggunakan frekuensi di bawah 6 GHz. Lalu model propagasi tersebut adalah 3GPP TR38.900 yang akan dicoba dilakukan analisis perancangan 5G yang diharapkan jumlah seat yang optimal untuk mencakup area yang diamati. Lalu di sini ada metode dan hasil, yang dimana metode penelitian ini yang dipakai adalah metode covering planning atau yang merupakan suatu perancangan dalam membangun jaringan di area tertentu dan objeknya berupa area yang akan dicakup oleh jaringan tersebut. Lalu di sini ada hasil yang dimana penjelasannya dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan jumlah seat yang dibutuhkan untuk perancangan seat baru pada jaringan 5G NR dan yang didapatkan sebanyak 26 seat yang menggunakan model propagasi 3GPP TR38.900 dengan jenis UMA kategori NLOS yang dipasang pada 5G yang sudah ada karena 5G ini adalah tipe 5G non standalone. Kemudian selanjutnya perancangan 26 seat tersebut disimulasikan dengan menggunakan Atoll Planning Software untuk mengetahui area cakupan untuk setiap level sinyal SSRS-RP dengan menggunakan model propagasi 3GPP TR38.900. Level sinyal yang didapat mencakup 27% untuk level di atas minus 90 dBm. Selain itu, untuk level sinyal di bawah minus 90 dBm, bahkan secara presentasi hampir mencakup lebih dari 50% dari total area. Kondisi ini belum menunjukkan hasil optimal. Dengan hal ini, maka model propagasi 3GPP TR38.900 masih kurang optimal untuk digunakan pada perancangan jaringan 5G NR.
Kayak pada analisis di sini saya akan melakukan review jurnal pada analisis jaringan 5G di 2300 MHz dengan menggunakan menara 4G LTE yang tersedia di Kota Semarang dengan penulis Teddy Oktivianto, Teguh Prakoso, dan Munawar Agustiadi. Latar belakang jurnal ini adalah membahas tentang implementasi jaringan 5G New Radio di Indonesia yang saat ini belum menyeluruh dan diterapkan di beberapa kota besar. Fokus penelitian ini adalah analisis dan perencanaan cakupan serta kapasitas jaringan 5G NR di kota Semarang dengan menggunakan perangkat lunak radio planning atol. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun throughput rata-rata untuk downlink dan uplink memenuhi sebagian besar target, nilai RSRP atau Reference Signal Receive Power masih di bawah KPI, Key Performance Indicator, yang ditetapkan sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut. Next. Jadi ada beberapa parameter penting di dalam jurnal ini yang dimana frekuensi yang digunakan adalah 2300 MHz dengan bandwidth 50 MHz dan target KPI yaitu di bawah kurang lebih di bawah minus 1000 dBm atau dengan SNR kosong. Di mana metode dan hasil metode penelitiannya dimulai dari penentuan daerah morfologi, yang kemudian simulasi cakupan dan kapasitas G Node B 5G menggunakan E-Node B 4G existing, analisa cakupan dan kapasitas jaringan 5G, identifikasi area blank spot, optimasi G Node dan target KPI terpenuhi. Jika tidak, akan kembali ke optimasi G Node 5G, dan apabila berhasil akan mengeluarkan kesimpulan, di mana pada tabel berikut merupakan hasil pengukuran fat loss menggunakan perhitungan atol dan perhitungan manual, yang di mana menunjukkan tabel di atas menunjukkan hasil selisih untuk setiap pengukuran didapatkan hasil yang sama, yaitu 1,64 dB. Di hasil ini menunjukkan pengukuran fat loss atol memiliki validasi terhadap pengukuran fat loss manual. Next. Dan ini adalah hasil dari pengetesan itu, di mana downlink SNR merupakan 12,38 dan uplink sebesar 10,36 dengan SRRP negatif 98,8 dan throughput dalam persentase, di mana downlink adalah 98,13 dan uplink 100%, di mana dengan RSRP-nya 54,53. Next. Berikut adalah pembahasan dari apa yang berada di dalam jurnal, di mana berdasarkan hasil dari simulasi downlink throughput untuk 5G rata sejumlah 100.300 berapa sih ini anjir? 11 112,317,34 kbps dengan standar defisiensi sebesar 76.393 kbps. Hasil simulasi yang di bawah adalah menunjukkan hasil untuk uplink, yang dimana throughput secara rata sejumlah 102,398 ribu dan standar defisiensi sebesar 32,41 ribu kbps. Next. Dengan pembahasan di mana penelitian ini menggunakan model propagasi 3GPP TR38901 dengan metode urban macro atau UMA, line of sight LOS, dan G-Node 5B. Ditempatkan dengan memanfaatkan NODB 4G LTE yang sudah ada. Parameter link budget dihitung untuk mendapatkan nilai fat loss dengan jumlah G-Node B yang diperlukan. Penelitian ini juga mencakup simulasi cakupan dan kapasitas serta identifikasi area blank spot. Jurnal ini membahas tentang implementasi 5G New Radio di Indonesia yang belum tersebar luas di beberapa kota besar. Penelitian ini berfokus pada analisa dan perencanaan kapasitas serta cakupan NR di Semarang menggunakan atol radio planning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun target throughput yang diinginkan cukup tinggi, nilai SRRP masih berada di bawah KPI sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut. Next. Kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ini adalah meskipun menggunakan model propagasi yang ada memberikan hasil yang baik dalam hal throughput dan cakupan SNR,
nilai RSRP masih perlu diperbaiki melalui optimasi antena fisik atau pembahasan site baru. Ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mencapai target KPI yang lebih baik dalam implementasi jaringan 5G di Kota Semarang. Guys, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis analisis performance sistem jaringan Femtogel 5G berbasis simulasi. Yang penulisnya itu Uri Ramadhani, Wery Febrianti, Heriansyah Najemi. Untuk latar belakang itu, saat ini persiapan menghadapi diterapkan teknologi 5G tengah gencar dilakukan oleh beberapa konsorsium seperti MEDIS atau Mobile and Wireless Communication Enable for 2020 dan 5G Now yang merupakan gabungan dari akademisi, industri, dan regulator untuk menemukan teknologi yang tepat untuk memenuhi standar teknologi 5G. Selain data rate yang digadang mampu mencapai 10 GB per second, teknologi 5G juga memungkinkan adanya komputasi yang menyatu dengan berbagai perangkat sehingga dapat mewujudkan skenario jaringan Internet of Things atau IoT berdasarkan fakta yang di atas. Untuk dapat turut serta mempersiapkan diri dalam menyambut generasi 5G, perlukan adanya studi awal untuk mengkaji penerapan teknologi 5G, khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Pada penelitian ini, kami melakukan analisis skenario jaringan Femtogel yang dapat mempengaruhi karakteristik standar teknologi komunikasi seluler berbasis 5G. Next. Selanjutnya itu ada analisis dan pembahasan. Saya melakukan simulasinya. Setelah simulasi pada satu Femtogel ditunjukkan pada yang gambar pertama ini. Hasil simulasinya akan dianalisis melalui Cumulative Distribution Function atau CDF dari SINR dan data rate. Yang gambar kedua itu berdasarkan hasil simulasi yang ditunjukkan untuk konfigurasi MIMO 4x4 90% pengguna memperoleh 10 dBm lebih besar sama dengan SINR lebih besar sama dengan 29 dBm. Sedangkan pada konfigurasi MIMO 8x8 90% pengguna memperoleh 16 dBm lebih besar sama dengan SINR lebih besar sama dengan 40 dBm. Pada konfigurasi MIMO reforming yang digunakan konfigurasi MIMO 16x16 menunjukkan SINR yang lebih baik dibandingkan dua konfigurasi lainnya. Next. Yang gambar ketiga itu hasil dari simulasi jaringan Femtogel dengan 3 skenario MIMO dipresentasikan dalam bentuk data rate seperti ditunjukkan pada gambar 3 untuk mencapai konfigurasi MIMO 16x16. Semua pengguna dapat mencapai setidaknya 1 Gbps dengan menggunakan MIMO 8x8, 30% pengguna memperoleh target data rate 1 Gbps. Sedangkan dalam konfigurasi MIMO 4x4, pengguna hanya dapat memperoleh data rate maksimum 0,8 Gbps. Dengan konfigurasi MIMO 4x4, sistem beroperasi dengan frekuensi paling rendah daripada konfigurasi MIMO lainnya. Dengan menggunakan MIMO 8x8, distribusi kumulatif data rate guna salah satu parameter QoS atau Quality of Service 16 yang kemudian menghasilkan penguatan gain beam formula. Pada konfigurasi MIMO 16x16, sistem jaringan dapat menjamin semua pengguna untuk memperoleh setidaknya 1 Gbps sebagai karakteristik standar jaringan. Konfigurasi ini konfigurasi lainnya yang simulasinya dalam proyek ini. Untuk kesimpulan, teknologi 5G telah diprediksi mampu menyediakan layanan dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan generasi teknologi sebelumnya. Pada penelitian ini, kami melakukan analisis format melalui simulasi jaringan Femtogel berbasis teknologi 5G. Jaringan Femtogel menggunakan 3 skenario konfigurasi MIMO yang berbeda.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan jaringan dengan konfigurasi MIMO 16x16, data rate yang diperoleh pengguna paling baik dibandingkan konfigurasi MIMO 8x8 dan MIMO 4x4. Hal ini sesuai dengan semakin meningkatnya gain yang timbul dengan semakin banyaknya elemen antena yang digunakan pada teknologi beamforming. Cek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal terkait judul analisis kualitatif teknologi 4G pengganti 4G di Indonesia. Penulis ada Ditra Andalisto, Williarman Saragi, dan Ibrahim. Latar belakang. Tulisan ilmiah ini membahas dan menemukan bahwa kebutuhan 4G di Indonesia dengan tingkat urgensi yang tinggi karena dibutuhkan hampir semua orang dalam pengguna voice call, data internet, dan video sebagai transmisi daring seperti belajar jarak jauh, video conference, dan webinar. Studi kasus ini ditemukan saat adanya kasus COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, 5G sangat diperlukan. Oleh daripada itu, dalam jurnal ini akan dibahas seberapa pentingnya dan bagaimana kendala dalam pembangunan 5G di Indonesia. Yang pertama, akan dimulai perencanaan dan survei lapangan. Selanjutnya ada perbandingan hasil survei dan responden. Selanjutnya ada informasi antara negara komersial 5G dengan negara yang belum. Selanjutnya informasi negara yang sudah memilih vendor untuk 5G tapi belum komersial dan yang sudah 5G dan komersial. Selanjutnya informasi kawasan metropolitan Indonesia dengan kawasan 3T di Indonesia. Selanjutnya selesai. Semua proses ini akan beralih kepada satu proses yang disebut keputusan. Untuk metode dan hasil, pertama, setiap pertanyaan akan ada survei dari jawaban. Pertanyaan pertama, 5G perlu dihadirkan di publik Indonesia. 68 orang setuju dan 25 orang tidak dan 14 orang tidak tahu. Selanjutnya, 4G dapat diselenggarakan dalam waktu 3 tahun ke depan. 55 orang setuju, 37 orang tidak, dan 15 orang tidak tahu. Dari 3, 4, 5, 6, 7 survei berikut, dapat disimpulkan lebih banyak orang yang setuju dan tidak setuju dan pasti ada orang yang tidak mau. Tetapi mengapa 5G belum bisa dilaksanakan secara tuntas di Indonesia? Tabel di atas menunjukkan nilai selisih untuk setiap persetujuan beberapa warga Indonesia yang disurvei langsung. Dan didata seperti dalam tabel yang membuat terlihatnya perbandingan secara konstan beberapa orang yang setuju dan beberapa orang yang tidak setuju. Dan adanya kebijakan peradanya 5G di Indonesia ini masih ada dan tergolong banyak yang tidak setuju atau menolak karena alasan pendapatan rendah karena tidak bisa dipungkiri pendapatan per kapita di Indonesia memang rata-rata rendah. Untuk hasil ada 4G timeline yaitu telah ada perencanaan dari 2016, 2017, 2018, 2019 dan harusnya terrealisasi di 2020. Tetapi sampai saat ini belum terrealisasi oleh beberapa kendala tersebut. Pembahasan. Data berikut menunjukkan pendapatan per kapita di banyak wilayah di Indonesia memang masih tergolong rendah. Buktinya 5G sudah dirilis dan diperkirakan akan mulai menyusuri jaringan sinyal di tanah air pada 2029. Tetapi pada buktinya sampai saat ini, jangankan 4G, 5G saja masih belum 100% bisa diakses di seluruh penjuru Indonesia. Untuk pembahasannya, beberapa pendapatan per kapita di Indonesia sejak 2010 sampai 2018. Untuk Maluku, ada 1.436.000, 2011-nya 1.500.000, 2012-nya 1.560.000, 2013 1.630-an, 2014 1.686, 2015 1.700, 2016 1.800, 2017 1.900, dan 2018 menyentuh 2 juta. Dari hasil survei ini dapat disimpulkan kenaikan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun dan sampai menyentuh 2018 masih belum terlalu signifikan atau tergolong rendah.
Jadi dari sana dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan model survei, yaitu tanya menanya langsung kepada beberapa orang masyarakat Indonesia untuk didata dan dibandingkan pendapatnya, sehingga perbandingan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menangani masalah adanya rencana dan adanya kendala di Indonesia dalam bidang pembangunan infrastruktur maupun jaringan. Jurnal ini membahas tentang penggantian jaringan dari Indonesia dari 4G menjadi jaringan 5G. Tetapi hal ini masih mendapat beberapa kendala, yakni mengenai kesulitan instalasi dan mahalnya biaya produksi dan kurangnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Kesimpulan, melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada jurnal atau penelitian ini, sehingga didapati kesimpulan sebagai berikut. Teknologi 5G sangat penting untuk perkembangan masa depan manusia, terkhusus dalam bidang teknologi dan digital. Tapi hasil analisis penelitian ini mendapatkan informasi bahwa Indonesia masih dalam tahap uji coba 5G dan belum menentukan produk mana yang akan dipakai. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah pendapatan rendah per kapita di Indonesia menjadi kendala untuk mengimbangi pembangunan pusat yang sudah direncanakan atau yang sudah di-planning. Terima kasih. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian, terima presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kebelet nguyuh. Wis ya. Nah, putok.